قد أنصح لي أبي وربت بحسنها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, Ustadz Ustadzah, wabil khusus Ustadzah Yatmi, udah di belakang, Masya Allah. Terima kasih. Kemudian juga dari Ustadz Ustadzah dari LP2, kemudian Ustadz juga dari Kelurahan yang telah memfasilitasi kami. Masya Allah, ini anugerah yang tak terhingga, syukur yang tak terhingga. Alhamdulillah, Kecamatan Cangkringan sejak 2017 kami menyelenggarakan Rumah Al-Quran Sinar Qalbun Salim bekerja sama dengan kecamatan-kecamatan KUA se-Kabupaten Sleman, bahkan se-daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, Kabupaten Sleman 17 kecamatan sudah tuntas kecuali tinggal Mayudan. Alhamdulillah, Cangkringan ini rencananya 2017 Bu, mimpinya. Alhamdulillah baru inilah terlaksana. Nah, ini menjadi bukti bahwa al-insanu bit takhir wallahu bit takdir. Manusia berencana, Allah juara yang kalau ada yang keliru mah ingat dia. Jamaah rahimakumullah, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita, tidak akan ada satu pertemuan pun yang baik seperti halnya pada kali ini, yang alhamdulillah di masjid dan di rumah Allah. Al-Ikhlas ini kelak akan menjadi bukti, menjadi saksi di hadapan Allah, yang berharap mudah-mudahan memberatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memantaskan kita mendapat berkah ridho serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya marimakumullah, saya bersaksi di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, jamaah yang ada di sini adalah calon-calon ahli surga. Amin. Dan mohon juga kepada jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yatmi, Ustadzah Yatmi, mohon kelak di akhir kiamat, di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, bersaksilah bahwa kita pernah belajar di masjid ini dalam rangka menyempurnakan bacaan Al-Quran. Dan insya Allah dengan persaksian Ustadz-Ustadzah, mudah-mudahan berharap kita dikumpulkan kembali ahli-ahli Quran itu di dunia, dikumpulkan di surga pun insya Allah bakal bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya ibu bapak? Saya manggilnya ibu bapak atau ustadz-ustadzah atau syekh Habib bapak gimana? Habib dan Habibah? Bukan. Panggilannya apa di sini ustadzah? Ustadzah aja. Ini ustadzah semua nih, jadi saya di depan ini sebetulnya malu berada di depan, karena ini ustadzah semuanya. Lalu gimana saya harus membicarakan ini? Dari mana kita memulai? Atau mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada ya? Baik, nanti saya kita jelaskan. Ustadzah rahimakumullah, di sini ada materi tahsin kami. Yang pertama adalah ayatul gharibah, kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian makharijul huruf, kemudian kesalahan-kesalahan umum, dan kemudian ada surah-surah pendek. Kita akan memulai dari mana? Dari kemarin? Atau dari tadi? Dari mana kita akan memulai? Makharijul huruf dulu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kalau demikian, saya akan masuk dulu saja ke kesalahan umum dulu ya Bu Haji ya. Karena di dalamnya nanti ada makharijul huruf. Kalau saya boleh izin bertanya, karena tadi belum sempat, kita baru ngambil sampel saja. Ada beberapa yang sudah hadir duluan. Alhamdulillah. Tadi kita dengan Pak Ustadz yang sudah di sini sebelum zuhur. Alhamdulillah. Dan ya Ustadz Slamet ya. Mana Pak Ustadz Slametnya nih? Nah, ini Pak Ustadz Slamet nih. Sebelum zuhur kita sudah di sini saja. Duluan Ustadz dapat duluan kami. Duluan kita ya. Alhamdulillah. Mau diperhatikan? Ada yang bawa HP tidak ini? Oh, ada ya? Ada yang nggak punya HP? Siapa angkat tangan? Beli. Enggak.
Jadi, Ibu jemaah rahimakumullah, ini keharusan dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Pertama, surah Al-Furqan ayat 30. Ya. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan saja. Apa maksudnya ditinggalkan? Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksud dengan ditinggalkan Al-Quran adalah seperti ini. Barang siapa tidak pernah mempelajari Al-Quran, dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, barang siapa mempelajari Al-Quran tapi tidak pernah memikirkan isi dan maknanya, sesungguhnya dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, barang siapa membaca Al-Quran, memikirkan isi dan maknanya tapi tidak mau mengamalkan apa yang berada atau makna yang terkandung di dalamnya, inilah 3 golongan orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Surah Al-Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan rezeki, sesungguhnya mereka adalah sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Masih musim pandemi ini, jualan ini rugi, buka bengkel, buka ini segala macam rugi. Membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Inilah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Siapa yang bilang? Bukan saya. Al-Quran surah surah Fatir ayat 29. Gitu ya. Berikut. Nah ini dia. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada yang mengumandangkan Al-Quran, dengarkan, perhatikan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 204. Ya. Kemudian ini dia untuk pendoa kita bersama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan datang kepada pembacanya di hari kiamat sebagai syafaat. Al-Quran di dunia menjadi pendamping, di dunia menjadi handsbooknya umat Islam, di dunia menjadi panduan, di dalam kubur Al-Quran menjadi penerang, di akhirat yang akan menghantarkan kita, bahkan boleh jadi huruf-huruf Al-Quran, harokat-harokat Al-Quran, tanda baca Al-Quran akan merangkai menjadi satu, kelak akan menyeret kita, membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakinkan sekali lagi, ini adalah calon-calon penghuni surga yang tidak perlu mampir ke dalam neraka. Setuju? Amin. Atau ada yang mau mampir? Ada? Oh, tidak ada ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini yang sudah hari-hari biasa ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sudah tahu artinya ya? Nah, ini juga. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah al-kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tam fihi wa huwa 'alaihi syaq kullahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu dikelompokkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan para malaikat. Sedangkan orang yang masih terbata-bata saja membaca Al-Quran sudah dapat 2 pahala. Ini luar biasanya. Maka sekali lagi, jika berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu maknanya. Maka tadi kan sudah disampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajar. Nah ini mungkin kedua-duanya malah. Belajarnya, mengajarkan juga iya, betul ya? Insya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya baik. Saya seringkali mendengar, maaf ya nanti mungkin ketika kita memasuki makharijul huruf, ada saudara-saudara kita yang seringkali mengatakan saya susah belajar Al-Quran. Pernah mendengar itu? Saya susah melafalkan huruf Al-Quran, betul? Mana yang susah? Siapa yang bilang susah? Halo? Yang bilang susah siapa? Yang bilang susah itu kita. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan, betul? Coba kita lihat di Al-Quran. Gimana kalimatnya, Bu? Ini kan Ustazah semuanya. Halo? Ya itulah pokoknya ya. Iya kan? Ustaz gimana Ustaz?
Iya, ya itulah ya. Itulah ya. Udah gitu aja pokoknya ya. Dan hebatnya lagi jemaah rahimakumullah, setiap kali manusia mendapatkan satu kesulitan atau satu kemudahan, satu kesusahan, maka Allah hadirkan satu kesulitan, dua kemudahan. Ini luar biasanya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, tadi kalimat yang tadi yang belum disebut dibacakan sama Ustaz-ustazah itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pernah mendengar ayat ini? Pernah ya barusan? Lah iya kan? Artinya apa? Ya, tolong diartikan. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah. Sudah semuanya mengartikan sendiri-sendiri di dalam hatinya kan sudah kan? Karena saya tidak mendengar ya ahli kebatinan semua. Baik, terima kasih. Yuridullahu bikumul yusra, kata Allah, aku tidak pernah menghendaki dan tidak akan pernah menyulitkan manusia. Wala yuridu bikumul usra, akan tetapi aku senantiasa memberikan kemudahan kepada setiap manusia. Siapa yang selalu mengatakan sulit? Manusia, Pak. Manusia, Ustazah. Kita mengatakan sulit ini, kita mengatakan susah ini. Membaca Al-Quran dibilang susah, mengucapkan huruf ain baru bilangnya nganu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada yang begitu? Kepada dia. Halo? Ada yang masih mengucapkan ngalamin? Ada. Nanti salatnya juga alhamdulillahirabbil alamin. Maka salatnya sambil ngalamun. Begitu ya? Ada yang begitu? Enggak, kalau di sini ya enggak sedikit. Nah, bilang kesulitan mengucapkan huruf ain. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu yang tidak pernah mau belajar. Setuju gak? Nah, maka nanti kita akan lihat. Kenapa saya mengatakan demikian? Allah janjikan di surah Al-Qamar 4 ayat berturut-turut, 4 ayat dengan kalimat yang sama, tidak berurut. Di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Kalimatnya persis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudzakir. Kalau saya salah tolong ditegur ya Ustaz ya. Kok pada bengong begini? Kekencengan. Biarkan lagi syiar kita ya, biar didengar oleh masyarakat. Walaqad yassarna Qur'an. Dalam Al-Qur'an apabila ada kata wa dan laqad, maaf, lam dan qad, la itu adalah satu kalimat taukid, qad juga adalah kalimat taukid atau kata taukid. La artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Maka ketika beriring laqad, maka artinya sungguh-sungguh. Dua kata. Kenapa dua kata kok langsung berangkai? Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah mengucapkan kata laqad. Yassarna Al-Qur'an, aku mudahkan Al-Qur'an. Lidzikri, bagi orang-orang yang mau menjadikannya sebagai peringatan. Untuk menjadi peringatan, untuk dipelajari. Salah besar kalau ada yang mengatakan saya baca Quran susah. Yang bikin susah itu bukan baca Qurannya. Benar apa betul? Halo? Yang bikin susah itu kitanya Pak, Bu. Nah maka kalimat berikutnya adalah, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ini ayatnya Bapak Ibu 17, 22, maaf 42 ya, 17, 22, 32 dan ayat 42. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan di surah berikutnya, di surah Ad-Dukhan, Allah mengingatkan lagi seperti ini. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
dengan bahasamu. Mohon maaf, saya seringkali mendapatkan, alhamdulillah jemaah kita bertebaran dari seluruh dunia, bahkan bukan cuma Indonesia, ibu bapak jemaah rahimakumullah. Tiap Ahad kami pagi daripada subuh ada tahsin online. Alhamdulillah ada peserta kami dari Amerika, yang paling banyak dari Amerika. Alhamdulillah ibu bapak jemaah rahimakumullah, ada tahsin online kami, ada beberapa grup. Kalau dari Jakarta, dari beberapa wilayah di Indonesia ini, ya alhamdulillah banyak. Termasuk hari Rabu baru kemarin ini sudah ada tambahan lagi grup 1 hanya untuk pembelajaran dasar dari makhraj huruf. Nah, nanti boleh silakan, nanti kita bareng-bareng aja belajar ya. Tapi mohon maaf saya tidak dalam rangka mengajari, menemani saja. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, ada kawan kami dari daerah Kendari. Kendari itu di mana, Bu? Merapi ya? Merapi sebelah utaranya ya. Utara Merapi katanya. Ini betul sekali. Dari Sulawesi, Bu, dari Kendari. Dari Kendari itu ternyata beliau ada kesulitan. Ketika awal pertama bertemu dengan kami, beliau itu tidak kesulitan ketika mengucapkan huruf sa, huruf sin, huruf sin, sa. Jadi bisanya sa. Jadi tidak bisa mengucapkan bismillah tapi bismillah. Seperti orang yang cedal, betul? Beliau sampai hampir mau putus asa. Saya bilang tidak boleh putus asa, ya kan? Kan Allah mengatakan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, kan begitu ya? Nah maka saya bilang ayo diulang. Ternyata alhamdulillah setelah 2 tahun, alhamdulillah sekarang sudah bisa bismillah, sinnya jelas sekarang. Alhamdulillah. Tinggalnya sekarang di Depok sini. Alhamdulillah beliau buka warung chicken. Gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian maaf, orang Sunda biasanya agak kesulitan mengucapkan 2 huruf. Fa. Salah satunya fa. Jadi di Jawa Barat sana, betul ya? Ada orang Jawa Barat di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Enggak ada. Oh, ada yang baru mau jadi orang Jawa Barat ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi di Sunda, ustaz-ustazah mengucapkan fa itu sesuatu yang sangat sulit untuk di hari-hari. Termasuk saya. Ya. Mengucapkan huruf fa itu sampai harus belajar didorong, Bu. Bibir atasnya. Didorong ke atas. Biar menjadi fa. Kan biasanya pa, gitu kan? Jadi tidak ada pipa di sana, Bu, yang ada pipa. Tidak ada TV, yang ada pipi. Jadi seperti itu, Pak. Termasuk huruf dal. Huruf dal, orang-orang Sunda rata-rata mengucapkan ujung lidahnya nanti di tengah-tengah langit-langit. Jadi kalau misalnya bilang Garuda di dadaku, wah itu mantap itu. Tapi kalau masuk ke ayat Al-Quran, alhamdulillah tidak pas. Karena posisinya harus bergeser. Huruf dal di mana makhrajnya? Huruf dal? Oh di situ ya. Terima kasih. Di mana makhrajnya nanti kita bahas ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Nah, ini aja dulu deh. Pilar utama yang harus kita kuasai manakala kita mau membaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga sautul huruf. Sudah cukup sampai di sini. Jadi kita langsung sekarang masuk ke mana dulu? Yang mana dulu? Makharijul huruf artinya apa? Ada berapa tempat keluarnya huruf? Ya seperti kemarin ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke makharijul huruf. Huruf Al-Quran disebut huruf apa Ibu Bapak? Apa Ustaz? Hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa Ustaz? Mohon maaf, jangan-jangan ada yang sudah lupa mungkin? Oh memang beneran lupa? Loh, gimana? Ada berapa?
Ada 28. Oh 28 ya. Ada yang mau nambah? Gak apa-apa. Ada yang mau nambah? Belum. Soalnya kalau saya ngikutin nyanyian lagunya itu ternyata tidak 28 Ustazah. 30 tuh kata Ustazah, 30 betul. Ya kan? Betul gak 30? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ra, zai, sin, shin, sad, qad, ta, ta, ain, in, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Berapa? Lah kok jadi 30? Katanya 28. Halo? Oh, ada apanya? Oh iya, ada nama alif sama hamzah. Jadi bedanya hamzah dengan alif apa? Alif dengan hamzah bedanya apa? Ya beda tulisannya. Iya kan? Bentuknya juga beda gitu ya. Alif berdiri, hamzah ain separuh. Ya kan? Jadi untuk hamzah itu fungsinya sama, akan tetapi nanti akan berbeda manakala diawali dengan tanda mad. Perhatikan ya. Ketika diawali dengan tanda mad, apabila tanda mad menghadapi huruf alif, maka bacaannya boleh 2, 3, 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi apabila tanda mad menghadapi hamzah, maka dibacanya tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4. Dibacanya hanya boleh 5 dan 6 harokat. Jadi kaidahnya, jika tanda mad menghadapi alif, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sedangkan apabila setelah tanda mad huruf berikutnya hamzah, mad wajib muttasil. Nah, sudah pandai-pandai semua ini, luar biasa. Ahli semua ya. Masya Allah. Jadi itu bedanya alif dan hamzah. Fungsinya sama, bunyinya juga sama. Alhamdulillah. Ayo kita nyanyikan sekali lagi 1, 2, 3. Suaranya seperti ini, luar biasa, anak-anak berlari-lari itu pasti itu. Yakin saya, yakin. Tahu ibu udah teriak-teriak, bengong-bengong saja, anak-anak masih lari ya. Nah, terus jangan-jangan di sini karena belum makan. Silakan bukan begitu kalau begitu. Kok suaranya tuh menjadi pelan begini semuanya nih. Masya Allah luar biasa. Jadi ini saya putus dulu sampai di sini ya, yang ini ya. Kenapa saya sampaikan makharijul huruf? Ibu jamaah rahimakumullah. Sekarang kalau kita lihat, mohon maaf, di beberapa metode yang ada di tempat kita, ya tidak perlu saya sebut satu-satunya, jarang ada yang menyebutkan nama huruf, betul tidak? Ada yang menyebutkan nama huruf enggak? Tidak. Ada a, ba, kan gitu? Ta, sa, dan seterusnya, ba, bi, bu, dan seterusnya. Nah, maka sesekali nyanyian ini insya Allah boleh dipakai. Gitu. Kemarin ada di Al-Qur'an itu nyanyian, lupa saya namanya. Gimana tadi? Apa tak saja nyaho dadaroja. Apa tak saja ho dadaroja sa sya so bo ala dhafaqa kalamana wa hala ayat. Terus ini lupa jadi ibiti ada yang begitu? Gak pernah ya. Nah, jadi ibu jamaah rahimakumullah, ini untuk menentukan dasar-dasar membaca Al-Quran. Ya, nanti akan kita masuk ke berikutnya. Ustaz-ustazah, saya yakin panjenengan semuanya sudah paham persis makharijul huruf. Saya ingin menyampaikan sekilas saja, ustaz-ustazah, mohon maaf, saya mohon izin agak meninggi sedikit. Makharijul huruf yang paling utama, pertama, tempat keluarnya huruf itu untuk diperhatikan. Tidak ada huruf yang di bawah tenggorokan. Saya ulangi ya. Batas makharijul huruf hanya dari bibir sampai tenggorokan terjauh. Jadi kalau ada yang mengucapkan ada huruf di dada, biasanya apa itu Pak?
Ha. Di dada bukan? Makhrajnya di mana? Tenggorokan mana? Tenggorokan mana? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu yang di situ ya. Tenggorokan paling jauh ya, ya. Tenggorokan paling jauh. Jadi kalau begitu huruf H bukan di dada. Jadi kalau mengucapkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu gimana? Gimana, Bu? Kurang tepat, yang tepat? Ya, seperti itu ya. Masya Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, pertama di tenggorokan ada 6 huruf. Namanya huruf halaq. Halqi ya, huruf halqi. Huruf halqi ada 6 huruf. Aha, qadlam, aha, qadlam. Alif, ha, ain, ha, kha, dhin. Nah, ini sudah paham semua. Berikutnya, huruf yang berada di bibir dua bibir. Ada berapa? Di dua bibir ada berapa hurufnya? Ada berapa? Kalau yang lihat dari saya pasti tahu. Oh, saya dari gini kok. Ada 3, Bu ya. Ada 3, Bu. Apa saja yang pertama? Ya. Ba. Yang kedua? Tuh kan ma kan bunyinya. Yang kedua apa? Yang kedua ma apa mim? Mim. Boleh ma juga ya. Kalau ma jadi mama ya. Kalau mim jadi mimi ya. Mim. Yang ketiga? Nah, ini mulai ini agak bingung nih. Wa apa fa di mana nih coba? Ya? Wa apa wau? Wau kan? Wa lagi kan? Wau. Tadi kan dinyanyiannya wau. Ya kan? W-A-U. Wau. Nah, huruf wau. Jadi ini yang 2 bibir. Harus apa yang 3 huruf ini wajib melibatkan bibir manakala diucapkan. Wajib. Ya. Dan bahkan maaf, yang luar biasanya lagi ada 1 huruf Ustaz. Ini tolong diperhatikan. Ini kadang-kadang kita dalam menyampaikan mungkin tidak seperti ini. 1 huruf yang wajib melibatkan bibir manakala di awal, di tengah, di akhir, kasroh, fathah, doma, domatain, kasrotain, bahkan sampai keadaan sukun, wajib monyong bibirnya. Huruf apa? Huruf apa? Apa, Bu? Huruf do. Huruf do. Loh, tadi katanya huruf bibir ada 3. Yang pertama tadi apa? Mim. Yang kedua ba. Yang ketiga nah. Yang harus monyong mana? Nah, itu dia. Huruf wawu. Maka maaf, Ustaz-ustaz sering kali kita lalai dalam menyampaikan. Maaf, apabila satu ayat, satu kata diawali dengan wawu, maka monyongkan dulu bibirnya. Wal duha. Pernah begitu menyampaikan?